Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik, al-ikhwah, kita masuk di pelajaran ke-13 ya. Dan saya berharap kalian tetap semangat mengikuti pelajaran ini karena ini hal yang sangat penting. Ya, karena kita melihat ya banyak orang itu hari ini banyak sekali ya mereka piknik tamasya ke tempat-tempat ibadah kaum musyrikin ya kan. Piknik ke Candi Prambanan, piknik ke Candi Borobudur ya kan, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana sesungguhnya Islam mengatur hal tersebut ya, tempat ibadah musyrikin. Nah, ya perbedaannya apa antara masjid dengan tempat ibadah musyrikin? Ya, karena dulu ya pada zaman Rasul itu mereka orang-orang munafik membangun masjid Diror. Ya, tadi yang kemarin sudah kita singgung ya di bab sebelumnya. Yang ternyata masjid itu dibangun oleh orang-orang munafik untuk membuat bahaya kepada kaum muslimin. Nah, ya kita lihat perbedaannya, perbedaan antara masjid dan tempat ibadah kaum musyrikin. Ya, kalau masjid itu padanya dilakukan zikrullah. Jadi masjid itu dibangun untuk mengingat Allah, untuk melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, dan untuk pengagungan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi masjid dibangun untuk zikrullah, mengingat Allah, untuk beribadah sesuai syariat, dan untuk pengagungan hanya kepada Allah Ta'ala. Ini beda dengan tempat ibadah musyrikin. Karena di tempat ibadah musyrikin terjadi kesyirikan terhadap Allah ya kan. Ada peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, kepada jin, kepada setan, kepada yang bawa rokso dan yang lainnya. Ada juga dilakukan bid'ah-bid'ah. Ya, ini beda sekali ya. Ini bertolak belakang antara masjid dengan tempat ibadah kaum musyrikin. Kemudian di dalam masjid itu tidak ada kesyirikan. Karena Allah sudah katakan wa annal masajida lillah. Ya, falatat Allahi ahada. Masjid itu hanya milik Allah. Jangan kau beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kemudian tidak ada sikap hulu kepada makhluk. Hulu berlebihan. Ya, entah dalam memuji atau mensikapi makhluk. Ya, seperti yang banyak kita lihat ya. Hari ini orang-orang hulu terhadap kuburan. Ya, mereka mensikapi kuburan itu dengan melampaui batas. Dibangun kuburan itu, ditinggikan, ya, dicat, kemudian diadakan acara-acara. Ini adalah bentuk hulu. Maka kalau di tempat-tempat ibadah musyrikin ini jelas ada sikap hulu terhadap makhluk. Ya, terhadap makhluk. Kemudian ada ibadah yang diselewengkan atau bid'ah-bid'ah. Nah, maka sekarang ini kita harus paham bahwa tempat ibadah musyrikin itu bentuknya tidak hanya gereja, kemudian candi dan sebagainya, tapi ada nanti yang memang bentuknya itu masjid. Tetapi ini ada tiga hal ini, ada kesyirikan, ada hulu, ada ibadah yang diselewengkan, sehingga akhirnya meskipun bentuknya masjid tapi dikategorikan sebagai tempat ibadah kaum musyrikin. Nah, maka harus hati-hati. Ya, sebagaimana masjid Diror pada zaman Rasul bentuknya masjid gitu loh, tapi itu dibangun untuk membuat bahaya kepada Islam wal muslim, maka kita tidak boleh melakukan ibadah di tempat tersebut. Kemudian sikap kita bagaimana? Sikap terhadap tempat ibadah musyrikin. Maka di sini kita tidak boleh melampaui batas terhadap tempat ibadah musyrikin dan orang-orang yang beribadah padanya. Ya, artinya kita tidak boleh melampaui batas. Kita harus bertindak, bersikap sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya kita tidak boleh memerangi orang-orang yang beribadah padanya. Kita tidak boleh membakar, menghancurkan, ya kan? Seperti itu.
Karena di dalam Islam seandainya ada orang kafir zimmi, mereka dilindungi untuk apa? Melakukan ibadah ya sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, meskipun kita meyakini mereka dalam kesalahan, mereka tuh sesat misalnya, tapi sekali lagi bukan berarti kita boleh sembarangan berbuat terhadap mereka. Maka silakan ya coba diisi ya nanti di halaman 71 itu perbandingan antara masjid dan tempat ibadah musyrikin. Apa yang dilakukan padanya? Apa yang dilakukan di masjid, apa yang dilakukan di tempat ibadah musyrikin. Hukum membangunnya bagaimana? Hukum mengagungkannya seperti apa? Silakan nanti diisi ya di halaman 71. Baik. Kemudian bagaimana hukum beribadah di tempat ibadah kaum musyrikin? Ya kita ambil saja contoh yaitu apa? Masjid Dirar yang terjadi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya bagaimana? Maka ini nggak boleh beribadah di tempat ibadah kaum musyrikin, itu tidak boleh. Lihat, keberadaan Masjid Dirar itu membahayakan Masjid Quba karena memang niatnya untuk memecah belah kaum muslimin. Yang semula kaum muslimin bersatu sholat ibadah di Masjid Quba, mereka ingin memecah belah dengan mendirikan Masjid Dirar. Kemudian di Masjid Dirar itu mereka melakukan kekufuran terhadap Allah Ta'ala. Ya, melakukan kekufuran terhadap Allah Ta'ala. Memecah belah kaum muslimin. Ya, kemudian menjadi tempat pengintaian orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Ta'ala melarang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk sholat di situ. Karena Rasul diundang oleh orang-orang munafik untuk mengerjakan sholat di Masjid Dirar itu, ya anggaplah kalau sekarang sebagaimana peresmian pembukaan Masjid Dirar. Maka Allah katakan di surat At-Taubah ya 107 108. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Orang-orang yang membangun Masjid Dirar yang mereka melakukan kekufuran, memecah belah kaum mukminin dan sebagai tempat pengintaian bagi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya maka layah lifunna in aradna illa husna. Orang-orang munafik itu bersumpah ketika mereka membangun masjid, bersumpah bahwa kita hanya menginginkan kebaikan dengan membangun masjid ini, katanya. Maka Allah membantah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu orang-orang yang dusta, kata Allah. Jadi Allah mempersaksikan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Maka Allah katakan, la takum fihi abadan. Jangan kamu berdiri sholat, jangan kamu melakukan ibadah di masjid itu selamanya. Nah, juga ada hadis ya yang menunjukkan bahwa Rasul pernah tanya bagaimana hukum menyembelih korban di buana. Maka Rasul tanya, mana buana itu? Apakah di tempat itu pernah dilakukan penyembelihan korban untuk selain Allah? Pernah dilakukan dari hari raya jahiliyah? Sahabat bilang tidak. Maka silakan lakukan kamu menyembelih korban di tempat itu. Seandainya di buana itu pernah terjadi kesyirikan padanya, tentu Rasul tidak akan mengizinkan sahabat tadi untuk melakukan ibadah penyembelihan korban di buana tersebut. Bisa dipahami ya. Jadi kita tidak boleh ya beribadah di tempat-tempat yang pernah dilakukan kesyirikan padanya. Gitu. Maka kita harus hati-hati. Ya, karena apa? Karena nanti orang akan menganggap, oh itu berarti membenarkan kesyirikan yang telah dilakukan sebelumnya. Oh berarti ini dihidupkan lagi gitu loh. Khawatirnya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.